Kalau di dalam pemerintahan daerah, Ibu Sherly, apa yang sudah terjadi nih di pemerintahan daerah berkaitan dengan inklusivitas ini? Terima kasih. Bagi saya, kepemimpinan saat ini bukan tentang kepemimpinan yang siapa suaranya paling kenceng terdengar, tetapi bagaimana kita bisa mendengar. Jadi bukan tentang command and control leadership, tapi lebih kepada connect and care. Jadi yang sudah dilakukan selama saya berkampanye kemarin, saya melihat mendengar semua kebutuhan masyarakat. Ketika saya dilantik menjadi gubernur, 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menggratiskan uang komite yang tadi sudah dijelaskan. Itu adalah hasil dari mendengar keluhan ibu-ibu. Dan kemudian menggratiskan BPJS Kesehatan, karena itu juga keluhan dari masyarakat. Kemudian membangun, kalau kelihatan mungkin di sosmed saya memperbaiki rumah-rumah warga, itu pun mendengar dari kebutuhan mereka di lapangan, melihat langsung bahwa kehidupan mereka masih jauh dari kata layak, sehingga merenovasi rumah tidak layak huni itu menjadi suatu kebutuhan dasar. Kemudian tadi yang sudah dikatakan juga dari perwakilan Komdigi, bagaimana saya mendengar kebutuhan mereka atas infrastruktur, jalan jembatan yang rusak, lewat sosmed. Saya mendengar sehingga semua kebijakan yang saya ambil sebagai pemimpin Maluku Utara itu tepat sasaran. Mungkin kalau ada juga yang melihat lagi viral belakangan ini, ada anak-anak sekolah di daerah kita, ada pulau namanya Pulau Obi, mereka tuh menyeberang. Nah, dengan adanya sosmed seperti itu, saya mendengar, melihat, saya kirim tim survei ke sana. Ternyata kita butuh jembatan 70 meter, ngecek anggaran, kita bisa mengambil, bisa memanfaat anggaran, langsung mengambil keputusan yang tepat sasaran, yang menyelesaikan masalah masyarakat secepat mungkin. Jadi bagi saya kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana kita mendengar, menyelesaikan masalah sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari mereka yang kita pimpin. Terima kasih. Oke, ini luar biasa quotes hari ini. Menjadi pemimpin itu bukan siapa yang paling kencang bersuara, tetapi siapa yang paling banyak mendengar. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik, menjadi catatan saya. Nah, Ibu, lalu kemudian kalau menurut Bu Sherly dan Bu Wening, nilai atau karakter keperempuanan yang mana sebenarnya yang paling berpengaruh untuk menuju pada sisi-sisi itu? Bu Sherly mungkin. Bagi saya mungkin kepemimpinan perempuan itu empathic leadership. Jadi tadi saya lihat juga sudah dipaparkan bahwa salah satu kelebihan dari kepemimpinan perempuan itu karena memiliki empati. Karena kita memiliki empati, kita mendengar dengan benar-benar mendengar. Dan kemudian dengan empati itu kita mengambilkan keputusan yang tepat. Dan empati itu kadang sering disalahartikan bahwa itu kelemahan. Bagi saya empati itu bukan tentang kelemahan. Dan kita sebagai perempuan pun dalam kepemimpinan sebagai perempuan bukan untuk menggantikan kepemimpinan pria, tapi kita di sini untuk melengkapi, untuk menjaga keseimbangan. Kita memberikan cara pandang dari perspektif yang berbeda, tetapi dibutuhkan dalam bagaimana negara ini mengambil keputusan dan bertindak. Jadi menurut saya ciri khas dari kepemimpinan perempuan adalah empati, dan empati itu akan menghasilkan banyak kebijakan dari hati nurani, dan salah satu kuncinya adalah komitmen dari hal-hal kecil sehingga kemudian bisa menghasilkan trust, karena kekuatan terbesar itu ada di trust. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Empati. Kalau bahasa Jawa kita mengenal istilah greteh kalau perempuan, lebih teliti, lebih detail gitu.